Cina kok ya, biasa kan rata-rata buat breeding mereka pada galak gitu ya. Oh, kalau sama pasangannya baru galak. Oh, Kalau pasangannya baru gitu kok ya. pertama yang dibikin, jadi kita masih eksperimen. Jadi sebenarnya ini kandangnya salah ukurannya. Oh, terlalu besar. Terlalu besar, karena buat breeding Teguh itu kalau terlalu besar lari-larian. Iya, nih buat teman-teman yang nonton ini enak berarti kok. Ini dulu eksperimen lama kita Betul. sharing secara gratis lagi. Gratis kok ya. lagi. Sup FM, welcome back to Repeltopia, kembali lagi di Repeltopia. Jadi hari ini kita lagi mau ke salah satu tempat teman gua, dia breeder Tegu. Harusnya sih udah banyak yang nge-vlog di sini, cuman nggak apa-apa karena ini lagi musim kawinnya, lagi pada kawinnya. Jadi kita masuk saja. Jangan lupa subscribe karena ada 100 Tegu terselamatkan. Oke, permisi Koko. Oh, Yo, masuk. halo. Jadi ini gua lagi di tempat Kotito, pelopor breeding Tegu gue ya. Ya untuk sekarang sih yang selektif bener-bener yang gue lihat sih lu sih paling gokil kalau. Ini lumayan nah. Ini kandang outdoor lu berarti. Apa lu outdoor semua? Apa ada indoor juga kok? Baby sebenarnya kalau baby tuh baru habis netes kita taruh di indoor pada dasarnya. Cuman Cuman ini udah nggak musim baby, nah jadi udah semua nggak ada pada baby, di outdoor. outdoor semua. Nah, kemarin tuh gue sengaja kok gue kontak lu karena gue liat Tegu-Tegu lu lagi pada kawin kok. Akhir tahun berarti Betul. bulan-bulannya Tegu kawin berarti. Di Indonesia tuh pada dasarnya dari September sampai November sih musim Sampai kawin. November. Tapi di luar negeri beda lagi kali. Luar negeri beda, soalnya kan dia kawin kalau luar negeri tuh habis dia bangun dari hibernasi. Oh jadi Tegu juga ada Jadi hibernasinya. kalau luar negeri ada karena ada musim dingin. Karena musim dingin. Di Indonesia kan nggak ada Nggak musim dingin, jadi mereka nggak nggak bisa hibernasi. hibernasi. Nah, ini kandang outdoor semua berarti ini kok ya? Outdoor. Koleksi-koleksi. Lu ada yang lu keep gue dari indukan dari babyan yang kemarin? Ada ini tuh. Nanti kita coba bahas Ya. kok ya. Nah, kalau yang pertama nih kok kandang apa nih kok? Ini biawak doang nih boleh nemu sebetulnya. Biawak boleh nemu ya. Cuman karena dia cacat jadi dipelihara. Cara. Mana ya? Coba kita lihat dulu. Oh, gila. Dia cacat boleh nemu. Ini sih kandangnya sih nih unik nih kok ya. Kayak menjadi inspirasi nih kok. Tuh. Oh, badannya ya bekas MBD kok ya. Bukan bekas MBD sih, dia nemu udah begitu Udah sih. begitu. Iya, maksudnya Jadi dalam dari baby tulang ya penyakit tulang ya. Tapi jinak kok. jinak tuh. Cuman ya kan Iya, unik ya kok ya. Badannya kok ya. iya, kayak apa Kayak ada sih? punuknya ya, kayak ada unta gitu punuk, ya. Cuman kan kalau biawak kukunya tajam. Iya. Oh, Tegu nggak terlalu tajam tuh kok. Baby sih nggak tajam, soalnya kan bentuk kukunya beda. Hmm. Kalau biawak kan lebih kayak kail Iya, apa sih? gini ya. Bener-bener. Tapi Kalau- ini kandangnya sih ini unik sih kok. Bisa dijadikan inspirasi buat teman-teman yang piara Tegu sih. Betul. Kalau Kalau ini pakai besi apa sih kok nih? ini pakai besi holo galvanis, Oh, jadi udah galvanis. anti karat ini. Oh, anti karat. Terus tinggal kawatnya kawat biasa. Tinggal kawatnya juga kawat yang anti karat, ada anti lapis karat. anti karat. Ini Jadi ini kawat apa kandang ini tahan 7 tahun. 7 tahun tuh ya. Nggak usah ganti Nggak sampai. usah. Paling yang ganti kawatnya aja, Kawatnya karena kan aja. lama-lama kawat pasti kering lah, kena Iya, panas, hujan, bener, panas, bener. hujan gitu. Ini biawak. Tapi kita kan nggak mau bahas biawak Iya, nih kok betul. ya. Kita Mau mau bahas bahasnya Tegu. spesifik di Tegu. Ini kalau yang ini kandangnya kayaknya paling gede kok ya di sini kok ya. Betul, ini tuh jadi Isi berapa ada ekor ya? ceritanya sih. Sebenarnya ini Berapa cuma satu ekor. Cuman ini kandang tuh kandang pertama yang dibikin. Jadi kita masih eksperimen. Jadi sebenarnya ini kandangnya salah ukurannya. Oh, terlalu besar. Terlalu besar, karena buat breeding Teguh itu kalau terlalu besar lari-larian. Iya, nih buat teman-teman yang nonton ini enak berarti kok. Ini dulu eksperimen lama kita sharing Betul. secara gratis lagi kok Gratis ya. lagi. Nah, Jadi ini salah, jangan bikin segede gini. Segede gini ya. Tapi ini isinya apa nih kok? Ini ada, ini bapaknya dari anakan albino yang udah berhasil kemarin. Apa nih bapaknya? Normal kok. Bapaknya hybrid albino. Hybrid albino. Berarti udah albinonya. Kenapa kita bilang hybrid itu? Karena dia udah bukan blue albino doang. Wah. Dan satu blue ekor albino nih. kan biasanya putih. Ini bapaknya kita lihat nggak putih tuh. Iya. Ini satu ekor di sini nih kok berarti ya. Cuman satu. Kalau jantan sama jantan boleh digabung nggak sih kok? Kalau dari baby udah satu boleh. Kalau udah gede sih saran sih ya. jangan Kalau sih. Tegu berarti kalau udah gede dan nggak pernah ketemu dari kecil mereka Jangan koloni kali ya. mereka bakal Teritorial. Iya, sorry. Koloni teritorial tuh. Nih, spesifik jantannya seksinya gimana sih kok cara tahu Tegu Nih, jantan kalau begini? udah besar biasanya kelihatan ada pipinya tentunya. Ini gini kok ya. Terus gendut nanti gitu kita ya. lihat dari deket pangkal ekor sini. Oke, pangkal ekornya. Nah, tuh kalau udah besar kelihatan nih benjendol. Bejendol itu artinya dia jantan. Jantan. Ini Kalau kira-kira betina nggak Ini ada. umur berapa nih kok? 2 tahun kurang. 2 tahun kurang udah bisa breeding berarti ya? Kemarin dia kawin waktu umur 14 atau 15 bulan lah. Oh, berarti setahun setengah. Setahun lah ya, setengah pada dasarnya. Kok ya. Gila. Ini tadi apa? Ini hybrid albino. Hybrid Kalau di albino. bule sih mereka nyebutnya
Ice albino sih. Ice albino, tapi matanya albino kok ya? Albino orange kalau di center. Iya. Merah Orange. ya, embus. Kukunya putih kalau albino kelihatan kok. Nggak, kalau nggak albino kan pasti hitam biasanya. Iya, benar. Terus Cina kok ya, biasa kan rata-rata buat breeding mereka pada galak gitu Oh ya. kalau sama pasangannya baru galak. Oh, Kalau pasangannya baru gitu kok ya. kalau sama orang lah Teguh nggak, jarang lah yang bisa gigit-gigit gitu. Iya. Ini Kipano dari kecil banget kok berarti. Dari baby dulu yang boleh import. Iya. Nah, nanti emaknya ada di sana kok. Emaknya Nanti ada di kita sono. lihat ya. Oke, ini kita masukin dulu. Ini aku taruh sini ntar di jalan sendiri kok. Jalan buat aja, ID-nya. nggak apa-apa nanti dia masuk. Oke. Sebenarnya dia juga belum dikasih makan, waktu ya makan cuman nanti. Hari ini bisa Iya, makan. Kita bisa kasih makan. Bisa nanti Gokil. semuanya. Ntar kita feeding semuanya kok ya. Ini bapak dari anak-anak tahun kemarin kok batal ya. dari anaknya. Nah ini yang baru hari ini kawin, nanti mungkin BW kok videonya. Ini bukan, ini Apa tuh? udah hybrid juga, udah silangan. Dia tuh induk jantannya kakoan, induk betinanya red. Jadi Kakoan red. persen genetiknya itu 50% kakoan, 50 50% ada red. red. Karena Ini baru F1. Satu ini betina kok. Ini betina, Jantannya tuh gitu ya, jantan lagi jantannya tidur. red biasa Capek ya? dia habis kawin. Habis kawin ya. Jantannya red biasa. Red biasa, baru beli dari Savera Baru kemarin. beli dari software kemarin. Ya berarti ini project breeding selanjutnya bikin kakuan red, siapa tahu keluar kakuan red kok Ya kalau nggak mungkin rednya bisa lebih Rednya banyak bisa putih, lebih kita putih, belum tahu. Siapa tahu bisa Lihat berhasil. nanti akhir tahun ini. Kalau nelornya berarti sekarang tanggal berapa? 3 atau Sekarang 4? tanggal 3 ya? 3, berarti dia paling telat nelornya tuh Oktober tanggal 3. Oktober 3 Oktober. Jadi tinggal ya tungguin aja gitu. Nanti Terus berapa kalau lama kok? netesnya 60 sampai 65 hari. 2 bulanan berarti ya? Ya. Suhu atau apa kamu nggak mau? Oh suhu ya, suhu keep untuk Jadi, telur tegu gimana nih? Telur Teguh itu pada dasarnya ini buat bagi sharing Iya, ke betul, yang betul, mau jadi siapa tahu mau jadi jadi breeder breeder. lah. Iya. Jadi kalau Koko itu belajar cenderung dari bule pada dasarnya. Jadi bukan kita ngerendahin orang Indonesia yang karena atau breeder Indonesia atau apa. Rata-rata sebenarnya breeder Indo juga masih dikit sebenarnya, masih bisa Iya, dihitung dan jari yang breeding tegu ya. nggak morphnya pun juga belum sejauh sama di Di bule, bule. di luar Benar, sana. benar. Jadi kalau Koko belajar dari sono, kita patokannya tuh di bule itu mereka pakai suhu 30,8 sampai 31,5. 30,8 sampai 31,5. Ya. Kelembapan Kelembapannya kita nggak pernah peduliin kalau di bule. Kalau di Indonesia kadang mereka ukur iya, kan sampai 60, 90. Jadi kita ini ilmu yang Koko pelajarin dari bule itu cara bikin media buat telurnya itu inkubasinya ya. pakai perlit aja Perlit cukup aja Teguh. suhu segitu ya. Nah, pakai perlit perbandingan sama airnya 1:1. Oh 1:1. Jadi misal perlitnya kita timbang nih 500 gram misalnya, 500 500 gram, airnya pun juga 500 gram. Nanti kita Diaduk tinggal ya. tuang, dikocok-kocoknya pakai Tupperware, udah rata, udah telur tinggal taruh aja. Nggak usah perlu dipedulin Ya, kelembapan jadi suhu ya. udah mudah lah, maksudnya kadang orang bilang susah ini, ya mungkin salah belajar gitu maksudnya. Oke, ini berarti tadi si Red. Ya nanti videonya paling kirimin Siap. ke Nanti video Alvaro kawin biar karena tadi pagi baru kawin nih. betul, yang ini baru kawin. Ini kandangnya masih salah apa? Ini udah mulai Ini bener udah nih, kok? betul, Udah cuman betul. tingginya aja yang salah karena begitu ketinggian mau masuk ke dalam Susah. susah. Nah ini yang udah ukuran. Oh, ini udah ukuran bener nih. Jadi nggak mau tanya ukurannya. Kalau yang paling gede kan salah tuh kok. Jadi yang paling gede itu Ukuran ukurannya berapa tuh panjang sama lebar 2 meter, 2 meter. tinggi 1 meter. 1 meter. Rupanya kebesaran. Besaran. Ini udah betul, cuman tingginya ketinggian. Kita kenapa ketinggian? Jadi ada saatnya kita bakal harus masuk dari atas. Oh, terus kandang Koko tuh semua selalu punya 2 pintu. Pintu atas sama pintu samping. Kenapa? Kita ngasih makan dari pintu atas. Jadi nggak ada feeding respon. Kadang kita lihat kalau di Indonesia kan orang pelihara pakai tera pintu samping, betul nggak? Betul. Begitu pas dibuka, feeding respon. Jadi Kalau sebenarnya yang salah itu bukan Teguhnya, orangnya nggak belajar dulu gitu loh. bener-bener. Jadi pintu teras samping itu ya buat breeder dragon paling. Kalau buat Teguh dari atas ya. harus pintu atas.
Jadi kita kasih makan lewat pintu atas, kita mau bersihin tegunya dari samping. Cuman kadang kan kalau mau bikin video dia lagi kawin, nggak mungkin dong buka dari sini, pintu atas dibuka kadang. Jadi ada fungsinya, bukan cuma asal bikin kandang plek-plek. Cari tahu dulu ya kok ya. Ya, jadi ini udah pas buat breeding, ukurannya 150 panjang, 150 lebar, tinggi semeter tapi ketinggian. Makanya ini kita mulai kecilin. Nah, cuman ini dikecilin untuk kandang ukuran albino. Kenapa albino lebih kecil? Karena kan albino pun juga pada dasarnya cenderung lebih kecil nih contohnya nih. Albino nggak bisa terlalu besar. Nggak bisa terlalu besar dia. Jadi dia pun nggak bisa sebesar red, BW gitu bahkan ya? Dari blue pun juga dia lebih kecil. Berarti dia emang ukuran. Jadi kita kecilin ya? Kandangnya. Ini berarti lebar. Spesifiknya lu mau main di albino kok ya? Iya, sebetulnya begitu sih. Jadi ini lebar cuma semeter, panjangnya tetap 1,5. Panjang 1,5 itu kenapa? Karena Teguh biasanya panjangnya kan 110. Jadi kan kita nggak mungkin pas sama dia nggak mungkin pas. Ini red nih kok ya? Ini red. Ini lagi buat project breeding tahun ini juga. Rednya merah nih kok ya? Ya, sambil lihat aja coba biar bisa. Cuman rednya agak minusan. Minus di mananya kok dia? Ekor. Biasalah ya? Teguh. Red Teguh. Jantan kok ya? Jantan. Buat breeding sama albino nanti buat bikin red hybrid het albino 100%. Mantap. Ya, minus di ekor rata-rata selalu. Tapi kalau emang buat breeding rata-rata pasti minus kok nanti pas gede. Pastilah juga nanti juga kawin juga bocel-bocel. Kalau buat breeding nggak mungkin. Jangan cari mulus lah. Betul. Teguh tuh mulus rata-rata cuman baby sih. Jadi kalau pas masih baby udah gede, udah pasti minus. Ada bocel. Ada aja kok ya. Oke. Nah, kalau ini apa nih kok? Ini anakan lu? Anakannya. Jadi ini baru F1 baru umur 8 bulan. F1 apa nih? Hybrid tadi bapaknya itu. Emaknya nanti kita lihat ya. Jadi uniknya itu kita kalau hybrid Teguh itu kawin silang, bapaknya tadi kita udah hitam. Ya, hitam. Nah, anaknya bisa hampir anaknya bisa putih kayak gini. Nanti ada juga anaknya yang ada hitamnya. Ada yang nanti kita lihat ya. Nanti kita keluarin gitu perbandingannya. Nah, ini blue kok ya? Itu blue eyes. Blue eyes. 100% het albino. Jadi ini saudaranya. Ini satu kloter. Satu kloter. Karena kan bapaknya kan albino, emaknya kan het doang. Berarti anakannya ada yang keluar. Ada yang het. Nggak mungkin semuanya albino. Kalau mau semuanya albino ya harus albino kali albino. Bener. Oke, kita lihat lagi kok. Ini apa nih? Sama. Nah, ini jantan-jantannya di sini. Yang tadi itu betina kok? Ini betina. Ini jantan. Jadi ini kita coba keluarin perbandingannya. Kenapa jantan sama betinanya lo nggak lu gabungin kok? Nggak boleh kah? Atau karena ini kan jadi gini, kita mulai pisahin jantan sama betina itu ketika jantannya udah mulai drop sperm plug. Spermanya udah mulai keluar. Sperma udah keluar, kita harus pisahin. Ada dirahi gitu baru dipisahin jantan betinanya. Betul. Kenapa? Biar nanti pas musim kawin jadi beneran. Betul. Tuh ya. Karena kalau yang kayak gini dia buang-buang spermanya doang kok ya. Ya bukan buang sperma sih, nanti dia udah kebiasa ketemu betina nggak nafsuan lagi. Iya. Sama apa? Spermanya juga belum kuat kok ya, masih betul, spermanya kan kadang masih tipis-tipis. Daripada buang-buang kok ya. Nah, ini kan kita bisa lihat beda jantannya tuh. Ada loreng-lorengnya, tapi nggak setebal bapaknya. Jadi kalau hybrid itu kadang kita bisa dapetin warna-warna beda menarik, gitu. Ya. Nanti kita lihat ini. Yang ini ada motifnya. Ada yang agak kuning di sini. Ada yang kuning kok. Cuman dapat satu tapi sayangnya. Gila. Ini kalau kayak gini lu jual gak sih kok, apa tunggu anakannya aja? Kemarin sih sempet tergoda buat dijual sih, cuman nggak jadilah. Nggak jadi ya. Sayang juga sih, mending dibikin dulu karena kalau dijual belum tentu nanti lainnya lanjut gitu. Orang beli cuman yang ini kan agak beda ya. Gitu. Jadi ini lu emang mau keep buat next indukan. Nah, nanti kalau udah jadi anakannya baru dijual. Ini yang rada kuning kok ya? Betul. Tuh, ada kayak gradasi-gradasi orange. Kotor kalau di outdoor sih. Keren banget. Berarti ini kehujanan panas. Hujan-hujanan panas udah begini aja. Kan di alamin juga dia hujan panas juga begitu. Malah di sana airnya air comberan. Iya. Bukan air bersih. Iya, oke. Ini kelas selanjutnya nih kok. Ini kita keluarin nggak apa-apa tuh kok? Nggak apa-apa, nanti dia. Jadi Teguh nggak bakal langsung tiba-tiba jatuh. Mereka agak pinter juga. Ya. Ini apa nih kok? Ini emaknya. Oh, ini emak dari mereka? Betul. Kalau di Teguh boleh kawin sedara gak sih kok? Nah, itu yang kadang jadi pertanyaan kan. Ya. Cuman
secara teori sih nggak boleh Nggak katanya. boleh, walaupun ini reptil ya. Nah, tapi di bule mereka pun juga ngelakuin itu buat dapetin Yang cakepnya. betul. Kayak kadang bule bilang mungkin super formnya Iya, atau super formnya kawin lagi morph sama yang warna berbeda gitu. Nah ini contoh emaknya ya. Jadi ini emaknya, anak-anak ini semua. Ini semua nih. Kalau yang tadi si Kotito bilang, nih dia akan minus pada waktunya nih semuanya. Nah, Ini itu bekas kawin. bekas kawin. Ini gagal shading ya kok ya. Ini sebenarnya bukan gagal shading Apa sih. nih? Numpuk. Betina ketika dia masuk musim kawin, shading di ekor nggak bakal ngelupas. Ngelupas. Jadi dia itu tanda dia udah siap kawin, ekor nggak bakal ngelupas. Nanti pas dia selesai nelor, dia baru ngelupas. Oh itu cara Jadi paling gampang bedain ya, tegu betina kalau birahi. gecko bilang apa, Ovulasi. ovulasi gitu. Iya, Jadi ini nggak bakal ngelupas nih, mau diapain pun Bener-bener. nggak bakal. Karena memang Keren sih. ya udah Tandanya udah gitu di kok ya. sononya. Keren, baru tahu gua. Nah, Jadi yang kalau orang selanjutnya, kadang bingung kan, kok betina gua ekornya kenapa nih? Ya kalau musim kawin ya bakal begini udah. pasti di bulan-bulan ini begitu. Berarti lewat bulan ini mulus lagi kok ya ekornya. Ya? Sebenarnya bukan lewat bulan ini sih, setelah dia kawin dan nelor. Tapi baru- kalau dia nggak dikawinin, Tetap ya begitu? nunggu musim kawinnya selesai dia ngelupas sendiri. ngelupas Biasanya sendiri. tahun berikutnya baru ngelupas. Nih selanjutnya nih kok. Kandang terakhir di sini nih. Nah ini lagi nyoba red, kawin sama red, cuman jantannya kegemukan, jadi Susah kok ya. itu cuma tidur doang dia tuh. Cuma tidur doang. Jadi kalau breeding Teguh itu kalau terlalu besar jantannya sama terlalu Kurang gemuk, baik. kurang baik gitu. Sedangkan di Jantannya sini kurang kan jago kok ya. iya. Makanya gue liat kayak tegu lu rata-rata tuh ukurannya proporsional. Betul. Nggak, kan biasa ada yang sampai obes, gendut banget. Kan. Ini jantannya lumayan sih gede. Berarti kalau Padahal ini udah dikurusin udah didietin ya. 2 bulan, cuman Tapi tetap masih tetap aja kok ya. nggak bisa. Nah ini uniknya kalau dari jantannya tuh pipinya kok ya. Kalau Betul, udah kalau gendut red. kayak gini. Albino jarang bisa punya gitu, tapi kalau punya pipi gini susah kawin Susah biasanya. kawin ya. Dia kan harus gigit betinanya, Betinanya, iya, pas susah dia ya. gigit keganjel Ganjel sama pipinya. pipi dia. Ini lagi shading juga. Iya. Nah, Tegu tuh sebenarnya lu rekomendasi gak sih kok buat pemula kok? Menurut Kalau lu nih. rekomendasiin atau enggak pasti direkomendasiin. Kenapa? Karena sebetulnya piara Teguh tuh mudah. Cuman kadang di Indonesia itu yang bikin ribet mereka yang bikin ribet tuh orang-orangnya sendiri gitu. Pada dasarnya Teguh kecil cukup makan jangkrik sama dusting pakai bubuk kalsium sama D3 aja. Wah, gitu doang. Kalau di sini kadang kan dikasih salmon lah, dikasih kan dada ayam. dagingan gitu kok. Buah-buahan. Sama kayak anak bayi orang, dia kan nyusu dulu ASI, nggak bisa langsung makan nasi. bener-bener. Jadi Teguh juga kadang dia harus makan jangkrik dulu. Kenapa? Karena jangkrik lebih gampang dicerna gitu. Dia lebih empuk. Iya, Lah kalau langsung makan dada ayam gimana? Bener, Kan gimana? Kaget dia kok ya. kaget, ususnya juga belum Belum kuat gitu. kuat, bener-bener. Ya dimakan aja, namanya juga Aja. binatang. Cuman gitu. mungkin nanti siapa tahu kedepannya amit-amit ada sudden death gara-gara dia belum kuat nyerna Betul. kali gitu kok ya. Tapi Tegu kan omnivora kan kok sebenarnya, pemakan segala Secara kan? teori iya betul omnivora, tapi pada praktek kenyataannya dia lebih makan daging sih Lebih makan daripada daging, apa makan buah sama gitu sayur. ya. Kalau iguana kan betul dia lebih banyak makan buah sama sayur. Itu Oke, pas banget nih hari ini bisa kasih makan nih kok ya. bisa. Kita kasih makan, habis kasih makan berarti hari ini dulu semuanya dietnya tikus kok ya. Kita di sini rata-rata sih makan semua tikus mayoritas. Jadi kita akan feeding di video selanjutnya, tapi kayaknya yang kejam-kejamnya kita akan cut sih, pasti sih. Jadi kalian lihat aja di video selanjutnya. Oke, kalau kalian mau beli Tegu atau mau nanya-nanya tentang Tegu semuanya bisa ke Tito di Facebook kali kok ya. Ya Facebook doang sekarang baru Ada ada. grup juga kita grup Tegu Ada ya. grup WhatsApp-nya juga, tinggal join grup FB-nya juga. Siap. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like video ini, share ke teman-teman kalian. Jangan lupa subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya.